Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami yang telah datang untuk beribadah pada pagi ini. Ajar kami kebenaran-Mu, berikan kami hati seorang murid untuk mau belajar, untuk mau taat, untuk dapat memahami apa yang Kau mau katakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iblis menggoda kita manusia melalui berbagai cara, melalui darkness, kesulitan hidup, melalui kemewahan, kesenangan hidup. Baik kesulitan hidup maupun kesenangan hidup dipakai iblis untuk menjauhkan kita manusia dari Allah. Syair lagu "Ku ada 3 musuh di dalam KPPK kita" bercerita tentang 3 orang musuh, 3 bukan 3 orang tetapi 3 jenis musuh manusia, yaitu yang pertama yaitu dunia ini, ada mamon, ada beraneka ragam hal yang mempesonakan di dunia ini. Yang kedua itu adalah si aku sendiri, yaitu kedagingan kita yang selalu tidak taat Tuhan, yang memuaskan keinginan dan nafsu kita, yang menghalangi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa itu adalah si setan yang selalu menggoda kita untuk menjauhi Tuhan, membuat iman kita yang lemah ini selalu bimbang dan ragu, meragukan Allah kita. Tema kita hari ini, cara membuat iblis lari, mengingatkan kita akan eksorsisme. Ketika seseorang dirasuk setan, ada berbagai cara pengusiran yang mungkin kita baca, kita dengar, atau seringkali kita nonton melalui film. Di sana mungkin kita bisa melihat ada yang memakai mantra, ada yang memakai cara menghafal doa tertentu ya. Bisa juga dengan lempar garam, air kudus, minyak kudus, bahkan salib pun sering dipakai sebagai alat untuk mengusir setan. Dan ada lagi yaitu apa? Alkitab. Jadi ada orang yang menaruh Alkitab di samping ranjang. Ketika ditanya supaya kamu besok bangun pagi, hal pertama adalah membaca Alkitab. Enggak juga sih, supaya sepanjang saya tidur Alkitab itu menjaga saya. Jadi bukan ketika saya bangun pertama kali yang saya pegang itu adalah Alkitab, tapi dia menjaga saya ketika saya tidur. Dalam kekristenan pun ada berbagai cara atau ajaran di dalam hal mengusir setan. Kita tahu dikatakan ada yang mengajarkan sering-sering menerima sakramen pengakuan dosa. Ketika kita mengaku dosa kita, maka iblis itu akan lari. Atau dengan sakramen Eukaristi ya, perjamuan kudus, dengan sering terima perjamuan kudus, maka Kristus hadir sehingga iblis pun lari. Saudaraku, praktek eksorsisme ini tidak dapat mencegah bahwa setan yang telah pergi itu tidak akan kembali lagi. Dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 kita akan baca bersama. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Yang diperlukan bukan sekedar mengusir setan keluar dari seseorang, membuat setan itu lari atau mengusirnya dari kehidupan kita. Tetapi bagaimana agar dia tidak kembali dan menetap lagi seperti yang dicatat dalam Matius yang baru kita baca bersama. Dia akan kembali kalau rumah itu kosong, tidak ada pemiliknya. Setiap kita orang percaya adalah milik Tuhan. Kita punya pemilik, kita milik Tuhan. Milik Tuhan berarti kita itu berelasi dengan Tuhan.
Milik Tuhan itu berarti memiliki relasi persahabatan dengan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Yakobus. Mari kita baca bersama dari Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Kita baca bersama. Ini suatu perikop yang penting bagi kita orang percaya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Yakobus dia menegur pembacanya karena persahabatan para pembaca itu dengan dunia ini. Kalau kita melihat beberapa ayat sebelum ayat 7 yaitu dari ayat 4 sampai 6 disebutkan bahwa mereka telah mulai menjalin persahabatan dengan dunia ini. Sebagai orang percaya yang dalam pertumbuhan menjadi dewasa, yang mencari hikmat dari Allah, mereka perlu memahami bahwa persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Ketika kita terjerat dengan dunia ini, kita menjadi oposisi dan kita menjadi melawan rencana Allah di dalam hidup kita. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dari ayat ke-6 kita melihat ya, tentang Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan juga di dalam ayat 10 tentang Allah menghendaki kerendahan hati. Jadi antara ayat 6 dan 10 ini kita melihat ada beberapa kata perintah, beberapa perintah yang diberikan kepada para pembaca. Dan saat ini kita adalah pembaca dari bagian ini. Yakobus menuntut pembacanya itu mengubah cara hidup. Karena cara hidup mereka yang congkak, sombong, dan menempatkan diri mereka sebagai oposisi Allah. Di ayat 7 dikatakan karena itu. Karena apa saudaraku? Yang pertama karena kasih karunia, karena grace, karena anugerah Allah. Kita menerima begitu banyak anugerah di dalam kehidupan kita. Ada anugerah keselamatan, anugerah untuk hidup bisa hidup kudus seperti Kristus, anugerah untuk menang di dalam perjuangan hidup kita, anugerah untuk bisa menjalin persahabatan dengan Kristus. Dan karena apa? Karena ayat 5 mengatakan apa? Karena roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang diam di dalam hati. Tetapi sekalipun Roh Kudus diam di dalam hati kita, itu tidak otomatis menjadikan kita itu seperti Kristus. Tidak menjadikan kita itu punya relasi persahabatan dengan Kristus. Ada bagian tanggung jawab kita di dalam hal ini. Ketika kita menjalin persahabatan dengan Kristus, dalam ayat 10 kita diingatkan bahwa kita belajar rendah hati. Walk humble with God. Dengan rendah hati berjalan bersama Kristus. Dan inilah yang membuat iblis lari dari kita. Kita melihat 4 ayat itu. Ada beberapa perintah sederhana untuk kita lakukan bersama. Yang pertama, di sini dikatakan submit to God, tunduk kepada Allah. Saudaraku, ketaatan ini berawal dari tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita tunduk sepenuhnya kepada Allah, maka akan ada damai di dalam kehidupan kita. Dalam damai dengan relasi dengan Allah, dengan diri, maupun dengan orang lain. Di sini kita melihat kata submit itu dari bahasa aslinya berarti seseorang yang menaruh diri di bawah otoritas orang lain. Atau juga gambaran dari satu pasukan yang berbaris teratur di bawah perintah seorang pemimpin. Di sini kita diingatkan kita perlu submit ourselves to God, artinya menundukkan diri kita kepada Allah. Menaruh diri kita di bawah otoritas Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Di sini ada total submit ya. Jangan sampai ada satu bagian dari diri kita, bagian dari kehidupan kita yang tidak tunduk kepada Allah. Mulut kita memuji nama Tuhan, telinga kita mendengarkan firman, mata kita membaca firman, tetapi hati kita bisa memberontak ketika kita diminta untuk mendahulukan kepentingan orang lain.
Kita tidak mau ketika kita diminta menghentikan perselisihan karena pride, harga diri, atau iri hati. Jadi ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang kita tidak mau submit. Di sini kita diingatkan kalau kita tunduk pada Allah hanya di satu area saja, maka akan menimbulkan kekacauan. Dan Yakobus berkata, submit to God in everything. I will start doing everything that God asks. Aku akan melakukan apapun yang Tuhan mau aku lakukan. Saudaraku, beranikah kita berkata hal yang sama kepada Allah? Ketika kita tunduk, berarti porsi diri kita makin kurang dan porsi Allah itu makin lebih. Tunduk kepada Allah itu berarti ketaatan total kepada Allah. Dan tunduk kepada Allah berarti taat sepenuhnya. Kiranya Roh Kudus yang diam di dalam diri kita berbicara dengan keras kepada kita ketika kita tidak mau tunduk kepada Allah. Hal kedua yaitu resist the devil, ya, itu lawanlah iblis. Di sini kata resist atau lawanlah itu yaitu berdiri melawan, ya. Para pembaca surat Yakobus itu harus berdiri melawan iblis yang adalah musuh mereka yang sebenarnya. Tidak seperti Allah, iblis itu tidak maha hadir. Iblis punya kerajaan dan usianya sudah begitu tua. Kerajaan iblis itu sudah begitu tua, ada setan-setan dan mereka itu sangat terorganize. Dan iblis yang disebut sebagai ular tua itu licik dan berpengalaman. Jadi kita tidak boleh underestimate, tidak boleh memandang rendah, tidak boleh tidak percaya dan berpikir bahwa setanlah yang menyebabkan kekacauan. Dan dia bisa running our life tanpa kita sadari. Kita masih orang percaya yang baru berapa tahun. Tapi iblis ular tua, ya, yang sudah punya pengalaman di dalam hal menjauhkan orang dari Allah. Dan di sini kita melihat salah satu contoh dari pekerjaan iblis itu terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Ketika kita membaca Yakobus itu, di sini adalah salah satu contoh pekerjaan iblis, yaitu konflik yang ada di antara kita. Sengketa dan pertengkaran di antara kita datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam diri kita. Kita ingin sesuatu, kita ingin pendapat kita didengar, kita ingin usulan kita diterima, kita ingin dihargai, kita ingin mendapat sesuatu, namun kita tidak memperolehnya. Lalu dikatakan dalam Yakobus 4 ini, lalu kita marah, kita iri hati, kita merasa tujuan kita itu tidak tercapai. Kita bertengkar, berkelahi di dalam keluarga, kita kadang bisa merasa kita tidak mendapat tempat yang penting. Kita merasa tidak dipandang dengan baik. Mungkin kita merasa tersinggung di dalam keluarga kita, saling menjelekkan, saling memfitnah. Saudaraku, kita tidak bisa underestimate. Tetapi jangan juga kita overestimate sehingga kita hidup di dalam ketakutan, sehingga kita menjadi tunduk kepada iblis. Seharusnya kita tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Nah, kalau kita memperhatikan dua hal, ya, tadi tentang submit dan tentang resist, ya. Di sini kalau kita melihat kedua kata ini, submit itu berarti tunduk tuh tampaknya terlalu pasif, ya, tunduk pasif. Dan juga resist itu sesuatu yang terlalu aktif, melawan. Tapi kata resist melawan ini bukan seperti orang yang masuk menyerang ke camp musuh, tapi seseorang yang melakukan pertahanan yang kuat. Jadi kita tidak akan ke sini untuk mengusir setan ke sana untuk melakukan exorcism. Tapi kita lihat di sini, tapi resist itu berarti apa? Dia tahu bahwa musuh menekan itu tanpa berhenti. Anytime, any place, selalu saja dia aktif, ya. Kondisinya jadi kondisi sebagai seorang yang punya relasi yang menjalin persahabatan dengan Allah, yang walk humble with God itu apa? Ingat untuk selalu siaga karena musuh selalu mencari kesempatan. Ketika kita berusaha hidup dengan benar, seringkali kita menjadi sasaran serangan iblis. Itulah sebabnya tunduk dan lawanlah adalah bagian kita ketika kita walk humble with God dan bagian dari persahabatan kita dengan Kristus. Saudaraku, bagaimana kita menghadapi serangan iblis seperti dalam Yakobus 4 maupun di dalam berbagai bagian dari firman Tuhan.
dalam kehidupan kita sehari. Efesus 6 ayat 11 sampai 17, di sana terlihat dengan jelas daftar perlengkapan senjata Allah. Allah tidak menyuruh kita lawan iblis tanpa memberikan perlengkapan senjata. Dia tidak katakan kamu pergi lawan iblis, tapi dia katakan lawan iblis, tetapi ini loh perlengkapan persenjataan Allah yang diberikan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini. Di sini kita akan baca dengan cepat ayat 11 sampai 17. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau Bapak Ibu mau baca bersama juga baik ya. Ketika kita membaca rasanya lebih mendengarkan suara kita ya. Supaya kamu dapat bertahan melalui tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, berbaju sirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku, dari perikop ini kita diajak untuk mengenali siapa sih musuh kita yang sebenarnya. Peperangan kita itu bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan si setan, bukan manusia, bukan keluarga kita, bukan rekan kerja kita, bukan rekan pelayanan kita, bukan juga orang yang membenci kita. Namun kuasa di baliknya yang menguasai hati pikiran mereka. Sampai di sini saudaraku, saya jadi bertanya, Tuhan tolong saya, karena saya tidak melihat force di belakang saya. Jangan sampai saya pun dipakai menjadi alat yang menyebabkan kekacauan. Biarlah Tuhan tolong agar bisa totally submit to God, resist the devil. Dan kemudian kita melihat ya, jadi Efesus 6 ini berbicara tentang perlengkapan senjata rohani, itu firman Tuhan dan doa. Ketika dicobai, Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. Tuhan Yesus dicobai di dalam hal apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan iblis yang menguasai dunia ini tahu sekali cara-cara menggoda, cara-cara membuat manusia menjauhi Allah. Iblis tahu karena dia bukan baru 10 tahun, 20 tahun, 1 abad, 2 abad ya. Tapi iblis tahu. Dan sehingga dia katakan kepada Tuhan Yesus, semuanya akan diberikan dengan imbalan satu aja. Apa? Kesetiaan kepada Allah. Ketika engkau menjauh dari Allah, engkau tidak setia satu kali aja. Kamu ambil semuanya ini. Tapi Tuhan Yesus melawan iblis dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku, sasaran iblis itu adalah pikiran kita. Jadi istilah pikiran kita dengan firman Tuhan sehingga tidak mudah ditipu. Makin banyak firman yang kita taruh dalam pikiran kita, makin kuat kita melawan iblis. Tetapi ingat, bukan berapa banyak khotbah yang kita dengar. Jadi kalau lagi pandemi nggak ada kerjaan, kita bisa ya, jadi dari sini ke sana kita bisa seharian ya. Bukan berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan atau khotbah, atau berapa banyak PA yang kita ikuti, tetapi berapa banyak firman yang kita taruh di dalam hati kita sehingga kita kuat dan dapat melawan iblis. Iblis itu datang dalam berbagai bentuk dan saudara pasti lebih tahu bentuk-bentuk ketika iblis datang menyerang saudara. Kita tahu bisa melalui value dari dunia ini, bisa melalui hikmat dari dunia ini, bisa juga dari situasi, bisa dari kesulitan hidup, bisa dari kesenangan hidup, atau hal-hal yang membuat kita depresi. Dan di sini kita diingatkan hanya tunduk kepada Allah, lawan iblis. Itu yang pertama, dan dalam 1 Yohanes dikatakan, iblis memiliki kuasa, namun dia tidak dapat menjamah kita karena dia telah dikalahkan di atas kayu salib. Jadi iblis telah dikalahkan di atas kayu salib. Kecuali kalau kita tidak melawan, kecuali ketika dia datang dalam pikiran kita, kita tidak melawan. Ketika dia datang dalam pernikahan kita tidak melawan juga. Persekutuan Pasutri kemarin mengingatkan kita ya,
untuk menyertakan Tuhan di dalam membangun pernikahan kita. Karena pernikahan itu lembaga ya, yang Allah bentuk. Bukan karena pernikahan kita jelek sehingga kita perlu mendengarkan firman Tuhan tentang pernikahan. Tetapi setiap kali firman disampaikan, kita menjadi apa? Cleaning, mengecek adakah sesuatu yang perlu, yang merupakan teguran Tuhan bagi kita. Nah di sini kita melihat bahwa iblis telah dikalahkan di kayu salib. Dan itu yang perlu kita pegang. Yusuf ketika dicobai untuk berbuat dosa, untuk selingkuh dengan istri Potifar, dia melawan. Dia tidak tunduk, tapi dia melawan. Dia katakan, bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan sejahat ini? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Dia tunduk kepada Allah dan dia melawan iblis. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Janji ini memberikan jaminan kemenangan. Saudaraku, kemenangan kita itu dasarnya apa? Karena Kristus, apa yang telah Kristus selesaikan di kayu salib. Pada momen itu iblis dikalahkan dan sampai sekarang. Sehingga setiap kita orang percaya sudah beroleh bagian di dalam kemenangan ini. Saudaraku, ketika kita menaruh firman dalam hati kita, ada kuasa Allah di dalam hidup kita. Ketika kita izinkan firman Allah itu mengoreksi hidup kita, ada suatu perisai, ada perubahan sebagian mana firman itu memberi kekuatan, menegur, menghibur dan juga menjadi semangat dalam hidup kita. Dan ketiga kita akan melihat satu hal, yaitu mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Draw near to God and he will draw near to you. Perintah ini menunjukkan kondisi dari para pembaca ya. Di para pembaca surat Yakobus ini mereka telah bersahabat dengan dunia. Mereka telah menjauh dari Allah dan mereka diperintahkan untuk kembali memperhatikan Allah, untuk kembali memperbaiki relasi dengan Allah. Saudaraku, mendekat kepada Allah itu berisi unsur apa? Itu adalah ketaatan, ketundukan yang pertama dan terutama. Draw near to God, mendekat kepada Allah. Setiap hari kita hidup di dalam battlefield ya, dalam pertempuran, sehingga kita butuh disiplin, baca Alkitab, doa, ibadah, dan tadi kita diingatkan tentang GBA. Bukan berarti ketika kita ikut GBA kita itu pasti setiap hari pasti conteng. Ada kalanya kita bisa lemah, tetapi kita melihat orang lain yang membaca itu menguatkan dan menegur kita. Ayo kamu bangkit lagi, baca lagi ya. Jadi salah satu kegunaan GBA yang mungkin diantara kita perlu tahu itu bukan karena kesenangan conteng, oh aku udah ya, aku lebih daripada yang hari ini tidak ada. Ketika kita lihat jam 12 malam masih banyak belum conteng, aku lebih baik. Tidak, itu bukan tujuannya, tapi mengingatkan kita, ayo kamu sudah lemah, kamu sudah mulai lupa, lihat loh, ada yang tetap bisa setia. Nah di sini kita melihat ketika kita berbuat salah, jatuh dalam dosa, saudaraku belum terlambat. Tuhan mau kita kembali kepadanya. Ketika kisah anak yang terhilang, sang papa itu menanti anaknya kembali. Dia tidak keluar mencari, tapi dia ingin agar anaknya yang pernah tinggal bersamanya itu kembali lagi kepadanya. Allah mungkin tidak memperbaiki masalah saudara dan saya, tapi dia menanti kita, merendahkan hati, tunduk, mendekat kepadanya. Dan dia selalu dengan tangan terbuka menunggu kita untuk draw near to him ya. Dan kemudian yang berikutnya kita akan melihat perintah lainnya itu apa? Cleanse your hands, you sinner. Bersihkan atau tahirkan tanganmu, hai kamu orang berdosa, and purify your heart ya. Nah di sini kita melihat ya, mencuci tangan di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran dari upacara pembasuhan sebelum menghadap Allah. Dan di dalam Keluaran 30 mencatat bahwa Harun dan anak-anaknya mereka itu harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalam bejana pembasuhan. Setelah itu baru mereka bisa datang ke mezbah untuk menyelenggarakan upacara, untuk ibadah atau untuk membakar korban api-apian bagi Allah. Karena Allah kita itu kudus. Nah, selama masa pandemi ini soal mencuci tangan saya percaya Bapak Ibu itu tidak kurang dari saya ya, karena saya merasa saya itu cukup rajin mencuci tangan, cukup rajin menyemprot ya. Kalau dulu-dulu itu 1 galon itu cepat habis ya.
Nah, sekarang mungkin lebih bertahan sedikit karena, nah kita tuh rajin sekali mencuci tangan, semprot pakai hand sanitizer, masuk mobil semprot, keluar semprot, buka pintu semprot, tutup pintu semprot, masuk ke rumah semprot. Bukan hanya tangan disemprot, tapi semua barang yang dibawa. Kalau bawa tas semprot, bawa laptop disemprot, bawa handphone disemprot ya. Jadi kita itu takut dan kita tidak mau ada virus yang lengket dan kita bawa masuk ke dalam rumah kita. Dosa yang seperti virus itu yang seharusnya selalu kita ingat bersihkannya. Jadi setiap kali semprot ingat apakah ada sesuatu yang saya harus clean outside or inside ya. Seseorang itu bisa tetap berdosa. Karena apa? Karena dosa itu begitu menarik dia. Apakah seseorang itu bisa terus berdosa karena dosa itu begitu menarik dia? Seseorang bisa terus berdosa karena dia mencintai dosa itu. Karena dia tidak benci dosa itu. Dan Tuhan ajarkan agar kita harus melepaskan dosa yang kita cintai itu. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu yang kita tahu itu tidak benar di mata Tuhan. Dan di sini dikatakan, cleanse your hands, you sinners ya. Dan biasa dikatakan, tahirkan tanganmu, kamu orang yang berdosa. Biasanya kalau kita katakan kamu orang yang berdosa itu berarti apa? Ya berarti mereka itu yang belum diselamatkan yang berdosa. Tetapi Yakobus di sini menegur orang Kristen duniawi. Yang ditegur adalah orang Kristen duniawi. Purify your heart, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendua hati itu gimana? Bukan hatinya ada dua ya, tapi hati yang satu itu mencintai dua hal. Hati yang satu itu mencintai Allah dan juga mencintai dunia. Satu kaki di gereja, satu kaki di dunia. Tetap melakukan, mengatakan atau mengamati hal-hal yang kita tahu tidak boleh. Jadi orang ini akan mencoba menikmati hidup bersahabat dengan Allah, tapi sekaligus juga mau bersahabat dengan dunia. Nah ini spiritual adultery ya. Jadi kadang-kadang kita pikir, saya maunya bersahabat dengan semua deh, sama Allah bersahabat, sama dunia bersahabat. Tetapi itu tidak mungkin ya. Ada satu ilustrasi tentang seorang gangster yang bernama Mickey Cohen. Mickey ini dia adalah seorang gangster. Dan satu kali ada KKR, dia datang mengikuti KKR itu. Waktu dia datang orang lain pikir, wah ini gangster yang terkenal ya. Kalau dia datang ke gereja kita pengen dia nanti angkat tangan enggak? Betul enggak? Kalau kita kenal seorang yang kita rasa berdosa banget ke gereja untuk KKR, kita berharap nanti dia itu angkat tangan. Dan betul, ketika firman Tuhan disampaikan dari Wahyu 3:20, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa dengar suaraku dan buka pintunya, aku akan masuk dan tinggal dengannya. Dan betul, Cohen ini bertobat. Cohen ini percaya. Namun setelah beberapa bulan kemudian, tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan dia. Dan dia juga tidak meninggalkan gengnya. Tidak meninggalkan kejahatannya. Sampai ketika itu ada yang datang konfrontir dia dan berkata, kenapa kamu tetap hidup dengan kebiasaan dan kejahatan yang ada? Dan dia santai aja jawabnya ya. Lah kamu kan masa nggak tahu ada Christian football player, ada Christian cowboy, ada Christian politician, masa nggak boleh jadi Christian gangster ya? Nah, Cohen ini telah menjadi orang Kristen tapi dia melayani dua tuan. Satu kepada Allah dan juga kepada dunia ini. Adakah di antara kita juga mendua hati, double minded? Biarlah satu hal yang dikatakan di dalam ayat ini. Clean your hand and purify your heart. Biarlah itu yang kita sungguh-sungguh lakukan. Seperti seorang tukang kebun ya, saya tuh kadang melihat tukang kebun tuh luar biasa ya. Dia tuh bisa di sana jongkok berjam-jam untuk mencabut rumput liar ya. Jadi mencabut lumpur liar, ilalang dari kebun. Begitu juga kehidupan kita ya. Allah mau kita itu selalu memperhatikan apakah ada rumput liar, ada tingkah laku, ada motivasi hati yang benar-benar perlu dibersihkan, yang perlu dibuang. Dan setiap minggu saudaraku kita diberikan satu kesempatan istimewa. Ada momen mengaku dosa dan itu hanya beberapa menit. Tapi momen yang beberapa menit itu sangat penting. Itu adalah momen di mana kita mengaku dosa dan minta Tuhan membersihkan tingkah laku dan motivasi hati kita.
Ayat 9 mengatakan apa? Sadari kemalanganmu, berduka cita, meratap, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu kamu ganti dengan duka cita. Di sini sadari kemalangan itu be miserable ya. Jadi kata ini dipakai Rasul Paulus ketika dia mengatakan aku manusia celaka. Jadi penyesalan akan dosa itu harusnya membuat kita berduka, bersedih ya. Dan ingatlah kalau kita menikmati dosa itu sebenarnya kita mencicipi kesenangan yang hanya sesaat ya. Jadi di ayat ini mengatakan menangis, menyesali dosa, bertobat itu adalah hal yang harus terjadi setelah seseorang mengaku dosa. Permisi tanya, ketika kita mengakui dosa kita setiap minggu, apakah itu rutinitas ataukah kita datang dengan duka cita sungguh-sungguh mengatakan Tuhan, saya berdosa dan saya mengakui dan saya dengan air mata penyesalan datang kepada Tuhan. Kita diberikan anugerah luar biasa setiap minggu untuk mengaku dosa kita. Dan yang terakhir di sini dikatakan humble yourself, rendahkan dirimu. Abad 20-an ini yang menjadi ikon bukan lagi figur yang religius, yang saleh, tetapi adalah mereka yang kuat, yang bisa memanjat sampai ke puncak. Itu yang dikatakan oleh Carl Henry dan dikatakan tidak menjadi masalah bagaimana mereka mencapai puncak itu. Dan gereja pun tidak imun terhadap virus ini ya. Yang ditekankan adalah yang strong, be strong, dan sulit bagi orang untuk melihat yang saleh atau yang dapat menerima anugerah Allah. Satu kata penutup, kita tidak akan bisa tunduk kepada Allah kecuali kita merendahkan diri kita. Kita tidak akan bisa resist atau melawan iblis kalau kita tidak humble ourselves, merendahkan diri kita. Kita tidak bisa get close, dekat dengan Allah kalau kita tidak merendahkan hati kita. Kita tidak akan melihat dosa itu serius kalau kita tidak merendahkan hati kita. Dan ketika dalam ayat ini ya, ayat 6 sampai dengan ayat 10, bahkan di dalam 1 Petrus 5, pasal 5 ayat 6 juga dikatakannya humble yourself. Baik Petrus maupun Yakobus itu sebenarnya mengutip hal yang sama yang ada di dalam Amsal ya, Amsal 3, 3, 4 ya. Tentang Allah akan mencemooh pada orang yang pencemooh tetapi dia akan mengasihi atau get the favor buat orang yang humble heart, yang rendah hati. Saudaraku, maukah kita memohonkan grace ini? Ketika kita humble walk with God, sebenarnya kita itu berarti apa? Kita submit ourselves to God, kita resist the evil, kita mendekat kepada Allah, tapi juga apa? Kita tahu perlengkapan senjata kita, yaitu apa? Firman Allah. Dan firman Allah itu bukan dipakai untuk ketika kita adu argumen, kita tahu kita ambil dari bagian mana untuk memberikan argumentasi untuk pendapat kita. Tetapi firman Tuhan itu seringkali juga menjadi apa? Self counsel bagi kita. Seringkali ketika saya di dalam kesulitan atau saya di dalam mood yang sangat bagaimana itu, firman Tuhan itu counsel dan saya lakukan itu sebagai self counsel ya, self counseling ya. Setiap orang percaya yang punya firman Tuhan itu bisa bekerja di dalam hati kita. Ada seorang wanita yang sangat sederhana. Wanita ini sangat sederhana, tapi dia senang membersihkan rumah. Dan ketika dia melakukan kegiatan sehari, dia selalu mengingatkan firman Tuhan yang dia baca. Dan dia mulai berbicara kepada Tuhan melalui kegiatan sehari. Kalau dia bangun pagi, dia mulai menyapu. Ketika dia nyapu, dia katakan apa? Tuhan, Engkau akan menolong saya supaya saya juga bisa menyapu bersih hati saya. Ketika dia mencuci piring, Tuhan bersihkanlah juga pikiran saya. Kalau hati saya tadi, sekarang pikiran saya, Tuhan bersihkan. Jadi ketika dia membersihkan cuci piring. Dan ketika dia harus nyetir keluar, dia akan katakan, aduh Tuhan ternyata ya, di sini sering kali saya menghadapi second chance of life. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang nyetir, ada tidak pernah merasakan, aduh aku hampir tabrak, untung aja. Pernah tidak kita berpikir itu second chance ya, kesempatan kedua ya. Dan dia kata Tuhan ternyata di luar itu begitu banyak hal yang bisa terjadi. Tapi Tuhan Engkau terus menjaga saya. Tolong saya selalu juga waspada dengan kehidupan spiritual saya. Dan ketika kita
antri, yang paling menjengkelkan itu apa saudaraku? Paling menjengkelkan kalau kita antri, udah antriannya panjang, kita sudah dekat-dekat satu titik, satu orang nyelip antri cut di depan kita. Buat orang yang happy-happy nggak ada kerjaan, itu mungkin ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi ada orang yang sangat strict dengan aturan, dia akan mengatakan, kamu antri dong, enak aja ya. Saya udah dari tadi 20 menit antri, kamu datang langsung cut di depan saya ya. Jadi wanita ini dia adalah tipe yang begitu, itu aturannya gitu loh. Jadi apa yang terjadi? Ketika orang cut line dia, ya kan Tuhan, saya itu benar-benar jengkel. Tetapi saya ingat betapa sering aku pun melanggar aturan-aturan yang seharusnya aku tahu, yang Engkau berikan kepada saya di dalam firman-Mu. Dan ketika dia pulang, dia kelamaan ngobrol di WA call ya karena gratis ya. Masakannya diangus gitu loh. Ketika hangus gimana? Hal yang paling susah itu adalah membersihkan pot yang hangus. Kalau belum pernah merasakan itu, cobalah bantu istri ya, membersihkan ya. Kalau kita tahu kalau sudah angus itu membersihkan pot itu susah banget, keras banget. Sudah itu nggak hilang-hilang, bekas itu masih ada ya. Dia jadi ingat Tuhan, seringkali ada luka-luka di dalam hati saya yang saya rasa begitu sulit bagi saya untuk bisa ampuni. Begitu sulit bagi saya untuk dapat memaafkan. Dan itu seperti membersihkan pot yang susah sekali untuk bisa bersih. Tuhan Engkau tolong saya. Kalau sabun ini mungkin tidak membersihkan pot, tapi Engkau sanggup menolong saya menghapus luka-luka yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam jalan hidup kami selama di dunia ini, Engkau mengingatkan kami untuk terus walk humble with you, berjalan dengan rendah hati bersama Engkau, menjalin suatu persahabatan dengan Engkau. Dan hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami tunduk total kepadamu, kami taat total kepadamu, agar kami bisa melawan iblis dan dia akan lari dari kita. Agar kami bisa mendekat kepadamu. Begitu banyak hal dan begitu banyak alasan yang bisa kami berikan. Yang kami katakan kami tidak ada waktu untuk dekat dengan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada hari ini ketika kami datang mengaku dosa kami. Biarlah Engkau yang clean, membersihkan dan memurnikan hati motivasi kami. Dan biarlah ketika kami menyadari hal ini, kami meratapi dan kami berduka, Engkau akan menolong. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir. Engkau tahu kami rindu